Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Senin, 14 September 2020. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin? Hari Senin, hari yang biasanya melelahkan, hari yang biasanya banyak aktivitas, hari yang biasanya membuat orang banyak sedikit tidak nyaman karena biasanya di jalan macet, kemudian pulang juga macet gitu ya. Banyak hal yang membuat hari Senin itu bagi sebagian orang adalah hari yang tidak nyaman. Bahkan banyak muncul gambar yang menuliskan I hate Monday gitu ya. Saya tidak suka dengan Senin. Hari Senin ini tadi saya libur. Jadi kalau Anda mungkin libur kemarin, saya liburnya pilih Senin aja gitu ya. Karena saya pernah buat video, ketika ingin jadi orang yang di atas rata-rata, maka bertindaklah berbeda dengan orang umum. Jadi kalau umumnya liburnya Minggu, saya menggeser ke Senin. Dan betul, jadi Seninnya libur. Tadi saya pagi sih masih upload materi kuliah gitu ya, karena sudah masuk sesi kuliah di kampus. Jadi meskipun kuliahnya masih online, tapi materinya harus sudah diupload di sistem. Kemudian setelah itu saya tidur. Jadi habis jam berapa tadi ya, jam setengah 10 mungkin ya, jam 10 tidur. Jadi kalau Anda tadi kerja, saya tidur gitu ya. Jam 10 bangun, jam berapa ya tadi ya? Jam 1. Jam 1-an saya bangun. Kemudian saya ada acara webinar tadi sekitar jam setengah 2 tentang transformasi digital di dunia pemerintahan. Saya ikuti karena itu juga tugas dari kantor, sehingga saya harus ikuti. Jadi pas saya bangun, saya sholat, terus saya mandi tadi jam 2 acaranya, jadi saya masih bisa ikut acara itu. Kemudian setelah itu saya tadi ke kantor ke kantor kejaksaan untuk ngambil SIM istri saya yang kena tilang gitu. Setiap kejadian semuanya itu adalah hasil tarikan kita. Tadi saya kaget ketika membayar denda tilang. Saya nggak sebutkan harganya, tapi memang jauh dari ekspektasi saya. Saya pikirnya mahal gitu ya, ternyata murah. Dan itu tilang mobil di Surabaya. Perhatikan setiap peristiwa, setiap kejadian itu sebetulnya peristiwa yang biasa saja. Seperti ketika kena tilang istri saya, sudah biasa saja. Istri saya tidak ngeluh, saya juga tidak ngeluh, biasa aja ketika ditilang, karena mungkin memang terlihat salah oleh si polisi, terlihat salah oleh polisi, dan ya sudah diberikan aja, toh itu bukan apa-apa gitu ya. Tapi banyak orang dengan kacamatanya yang kotor, kacamatanya yang negatif, sehingga ketika melihat sebuah kejadian menyebutnya sebagai masalah, menyebutnya sebagai sesuatu yang negatif. Akhirnya mereka pun mengeluh bahwa hidup saya penuh masalah. Tadi ketika saya tidur, ternyata ada 3 inbox masuk ke WA saya yang bertanya tentang hampir sama, yaitu masalah. Mas Surman, kenapa hidup saya penuh masalah? Saya mau bicara MC tapi nggak ada uang, hidup saya penuh masalah, kepala saya jutek ya. Kenapa hidup saya ada masalah? Ada lagi sepertinya seorang ibu-ibu, hidup saya penuh masalah, dari rumah tangga, bisnis, semuanya masalah. Kenapa hidup saya penuh masalah? Saya ketika mendengar atau membaca seperti itu, gimana ya?
Saya kadang hanya balas bahwa itu adalah keinginan Anda sendiri. Nah, biasanya ketika ada balas itu, sebagian dari mereka nggak terima dan marah. Mana mungkin saya pengen masalah dalam hidup saya? Mana mungkin saya menarik masalah? Mana mungkin saya ingin hidup saya tidak nyaman? Oke. Anda belum belajar, Anda belum paham mekanisme di kehidupan, Anda belum belajar rumusnya, lalu Anda katakan seperti itu. Rumusnya adalah masalah itu hadir karena Anda yang membuat. Masalah itu hadir karena Anda yang memikirkannya. Masalah itu hadir karena Anda yang meresponnya sebagai sebuah masalah. Contoh saja ketika istri saya kena tilang itu seminggu yang lalu, gak salah seminggu apa? Karena baru sidangnya ke tanggal 11 sehingga saya baru ngambil tadi. Masalah. Bukan, istri saya tidak anggap itu masalah. Bahkan si istri saya cerita dia sama temennya naik mobil itu, kemudian ketika kena tilang temennya yang bingung takut ini, Bu gimana? Istri saya bilang udah tenang aja, kasih santai aja kan. Kenapa? Karena si istri saya tahu bahwa itu adalah hasil dari pikirannya sendiri. Ya kita ubah aja itu jadi sesuatu yang menyenangkan, dan akhirnya itu bukan masalah. Tapi kalau seperti temannya tadi yang ketika lihat kena tilang lalu ketakutan, Bu ini masalah gini. Nah, jadilah masalah terus di hidup Anda. Maka berhentilah berpikir masalah. Kalau kepala Anda isinya masalah, jangan berharap ada ketenangan di hidup Anda. Jangan berharap ada solusi di hidup Anda. Kenapa? Anda hanya mengarahkan kepala Anda kepada masalah. Padahal semua peristiwa itu biasa saja. Ketika sebuah gelas jatuh cetuar gitu ya, itu masalah. Bukan, itu hanya gelas jatuh, jadi biasa aja. Itu tergantung Anda berpikirnya. Berpikirnya masalah jadi masalah, berpikirnya baik jadi baik gitu ya. Jadi siapa yang buat hidup Anda penuh masalah? Anda sendiri. Lalu Anda mau ngeluh, lalu Anda mau publikasi di medsos, Anda mau buat di status di WA, kenapa hidup saya masalah, tambah besar masalah Anda. Saya kasih tahu ya, kalau Anda sering share tulisan status yang isinya mengeluh, isinya masalah Anda semakin besar, masalah Anda semakin terus datang. Kenapa? Anda sedang menyebarkan itu ke semesta. Ngapain Anda terus di WA itu ngapain? Ngapain Anda buat status di Facebook? Ngapain? Juga ketika Anda curhat ke orang sebetulnya itu juga tidak ada gunanya. Teman Anda paling hanya empati kan? Teman Anda paling hanya bilang kasihan gitu ya. Selesai masalahnya. Enggak kan? Iya. Jadi sadari itu. Sadari mulai sekarang bahwa masalah hadir karena Anda sendiri yang menginginkannya. Masalah hadir karena Anda sendiri yang bereaksi kepada sebuah peristiwa dan menganggapnya itu sebagai sebuah masalah. Seharusnya kalau Anda berpikirnya baik, berpikirnya bersih, kepala Anda bersih, pikiran Anda bersih, hidup Anda damai-damai aja. Maka masalah bisa diucapkan bye-bye masalah, selamat tinggal masalah. Geser pikiran Anda, geser pikiran Anda, geser pikiran Anda. Saya ucapkan 3 kali tadi ya. Kalau Anda terus sibuk memikirkan masalah, jangan berharap ada solusi di hidup Anda. Kalau Anda sibuk melihat semuanya sebagai masalah, jangan berharap ada cahaya di hidup Anda. Jangan berharap ada hidayah, kebahagiaan di hidup Anda. Kuncinya ada di pikiran Anda. Mau terus menarik masalah, mau terus berpikir masalah, terserah Anda. Selamat malam, selamat istirahat, selamat hidup dengan kedamaian, dan selamat menikmati malam yang penuh ketenangan. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.